Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israel. Beliau bergelar Kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Dan beliau termasuk salah satu nabi ulul azmi yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa dan banyak. Nabi Musa alaihissalam termasuk salah satu dari 4 nabi yang memperoleh kitab. Nabi Musa dikaruniai kitab Taurat sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umatnya pada masa itu. Kisah Nabi Musa alaihissalam adalah kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihissalam disebutkan sebanyak 136 kali dalam Al-Quran. Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir akan terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan bahwa suatu hari nanti akan ada seorang bayi laki-laki dari kalangan budak yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaannya. Mimpi ini membuat Fir'aun ketakutan dan langsung memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh seluruh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah, dan dia menindas segolongan dari mereka, yaitu Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Ibu Nabi Musa, Yukabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, ibu Nabi Musa juga menyembunyikan Musa kecil di tempat-tempat tersembunyi. Hingga suatu hari, di saat tentara Fir'aun gencar-gencarnya merazia dan membunuh bayi laki-laki dan ibu-ibu hamil, Allah ilhamkan kepada Yukabat, yaitu ibunya Nabi Musa, untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Allah berjanji akan mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang Rasul. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para Rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Di hilir sungai, istri Fir'aun menemukan bayi Musa dalam keadaan bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut oleh keluarga Fir'aun. Berkatalah istri Fir'aun, "Dia adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita angkat dia menjadi anak." Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Saat bersama keluarga Fir'aun, Musa kecil enggan menyusu kepada orang lain dan terus menangis, sehingga dibuatlah sayembara bagi siapa saja yang dapat menenangkan Musa dan menyusuinya akan diberikan hadiah, tempat tinggal dan kebutuhan yang berkecukupan. Sayembara itu diikuti oleh ratusan ibu-ibu, tetapi tiada satu pun yang berhasil menenangkan bayi Musa tersebut, hingga sampailah giliran Yukabat, yang dianya adalah ibu kandungnya sendiri, dan Musa alaihissalam langsung diam dan menyusu. Begitulah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memenuhi janjinya. Nabi Musa alaihissalam tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan akal yang sempurna. Suatu ketika, Musa dewasa menemukan 2 orang yang sedang berselisih, satu dari kaumnya Bani Israel dan satunya lagi dari kaum Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam hendak mendamaikan keduanya. Namun kaum Fir'aun ngotot dan bersikeras menganiaya kaumnya Bani Israel tersebut, sehingga tanpa disadari Nabi Musa alaihissalam memukul kaum Fir'aun tersebut dengan sekali pukulan hingga tewas. Informasi tewasnya salah satu pengikut Fir'aun tersebut sampailah ke telinga Fir'aun, dan Fir'aun memerintahkan penangkapan Nabi Musa alaihissalam. Inilah awal mula Nabi Musa alaihissalam hijrah dari Mesir ke Madian untuk menyelamatkan diri dari kejaran tentara Fir'aun. Di Madian, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam dan menikah dengan salah satu putrinya. Suatu ketika, saat Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing, turunlah hujan yang lebat, dan salah satu kambing tersebut malah lari ke sebuah bukit yang bernama Sinai. Pada saat Nabi Musa alaihissalam melakukan pengejaran, Nabi Musa alaihissalam melihat sinar yang menyala di bukit Sinai tersebut. Di tempat itulah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam.
Quran Surat Al-Qasas ayat 30. Allah juga menunjukkan Nabi Musa alaihissalam pada mukjizatnya yang dapat mengubah tongkatnya menjadi ular serta dada yang bercahaya. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan kamu pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Quran Surah Al-Qasas ayat 32. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan tugas untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Tak hanya itu, Nabi Musa alaihissalam juga diperintahkan untuk memberi peringatan kepada penguasa rakus, yaitu Korun, dan politisi busuk, yaitu Haman. Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Korun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Nabi Musa alaihissalam lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengizinkan Harun saudaranya menemaninya dalam berdakwah karena memiliki tutur kata yang baik. Setelah 10 tahun di Madian, Nabi Musa alaihissalam dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib alaihissalam untuk kembali ke Mesir. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Harun yang juga diangkat menjadi nabi. Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam mulai memberikan peringatan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam menyeru kepada masyarakat Mesir untuk menyembah Allah yang esa dan berbuat kebaikan. Aksi Musa alaihissalam lalu menyulut kemarahan Fir'aun. Namun, tak ada yang percaya pada Nabi Musa alaihissalam dan mukjizatnya sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengikut Fir'aun malah menuduh mukjizat Nabi Musa alaihissalam hanyalah sebatas permainan sihir belaka. Ini hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini pada nenek moyang kami dahulu, kata orang-orang kafir tersebut. Fir'aun lalu menantang Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam melawan ahli-ahli sihir yang ada di kerajaannya. Saat semua ahli sihir berkumpul, Nabi Musa meminta mereka untuk mengeluarkan semua keahlian yang dimilikinya. Mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka yang berubah menjadi ular. Lalu Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat yang dimilikinya. Tongkat Nabi Musa alaihissalam itu berubah menjadi ular yang lebih besar dan memakan ular-ular pemilik ahli sihir tersebut. Semua ahli sihir itu lalu tunduk dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aun tetap saja tak beriman dan semakin membuatnya marah. Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri, atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua, kata Fir'aun dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 123-124. Fir'aun semakin beringas dan menertawakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mencelupkan ujung tongkatnya ke sungai, dan berubahlah sungai tersebut menjadi merah darah dan membuat Fir'aun dan pengikutnya menjadi ketakutan. Tetapi mereka tetap saja tidak beriman. Kemudian Allah timpakan beragam hukuman dan azab kepada Fir'aun seperti kemarau panjang yang menyebabkan kelaparan. Allah juga menimpakan angin topan, belalang, kutu, dan katak hingga memenuhi istana Fir'aun. Setelah semua hukuman tersebut ditimpakan, Fir'aun akhirnya menyerah, lalu meminta Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah agar menghilangkan azab tersebut. Namun setelah azab itu dihilangkan, Fir'aun dan pengikutnya tetap tidak mau menyembah Allah. Fir'aun justru semakin murka dengan Musa alaihissalam. Dia memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap dan membunuh Musa alaihissalam serta seluruh pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya memutuskan untuk meninggalkan Mesir. Dalam suasana sangat genting, yang terbentang hanyalah lautan luas di hadapannya. Tiada lagi jalan keluar yang dapat dilaluinya dari menghindari kejaran Fir'aun. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut tersebut. Lalu laut tersebut terbelah menjadi dua.
Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya melewati dasar laut yang kering. Fir'aun dan pengikutnya terus mengejar Musa alaihissalam. Saat Musa alaihissalam telah tiba di daratan dan Fir'aun masih di tengah lautan, Allah mengembalikan lautan tersebut seperti semula. Fir'aun dan prajuritnya tenggelam di dasar laut. Maka kami siksa dia, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 40. Saat Fir'aun hampir tenggelam, dia sempat mengucapkan bahwa dia beriman kepada Allah Tuhannya Musa. Namun pengakuan di akhir hayatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lalu mengangkat jasad Fir'aun sebagai bukti kekuasaannya. Beberapa ahli menyebutkan jasad Fir'aun kini ada di museum di Mesir. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam dan perlawanannya melawan Fir'aun, terdapat sejumlah hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Nabi Musa adalah sosok yang berani melawan penguasa zalim yang bertindak sesuka hati. Nabi Musa berani mengatakan kebenaran walaupun kepada penguasa Fir'aun yang kejam dan bala tentaranya. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam diketahui pula bahwa perbuatan zalim dan sewenang-wenang terhadap orang lain tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menimpakan azab bagi orang-orang yang berbuat kerusakan. Selain itu, Allah tidak menerima taubat orang yang sedang ditimpa azab. Taubat orang yang ditimpa azab sudah tak berguna lagi. Inilah kisah singkat Nabi Musa alaihissalam dan Raja Fir'aun. Semoga kisah singkat ini bermanfaat dan dapat memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita. Wallahu a'lam bissawab.